Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM saya 120501266869. Saya berasal dari kelas C, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan penyederhanaan persamaan logika menggunakan metode peta Carnot. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu peta Carnot. Setelah itu baru kita bahas bagaimana cara menulis peta Carnot dan menyederhanakan persamaan logika menggunakan peta Carnot ini. Pertama, kita akan membahas apa itu peta Carnot. Jadi, peta Carnot itu merupakan suatu metode yang lebih sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan penyederhanaan persamaan logika Boolean. Peta Carnot ini pertama sekali diperkenalkan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953, di mana peta Carnot ini merupakan penyederhanaan dari metode flashcard atau kartu fetch. Peta Carnot biasanya diilustrasikan dengan dua dimensi, yaitu baris dan kolom, di mana baris dan kolom ini merupakan masukan atau input dari suatu sistem. Penyederhanaan persamaan logika menggunakan metode peta Carnot ini mempunyai 4 kelebihan. Di antaranya yang pertama, jumlah gerbang yang digunakan itu lebih sedikit, sehingga waktu tunda total untai yang digunakan juga lebih kecil. Yang kedua, kemungkinan risiko kegagalan yang dihasilkannya itu lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perkawatan yang digunakan itu lebih sedikit. Yang ketiga, daya total yang digunakan juga akan lebih kecil. Dan yang keempat, hemat biaya. Peta Carnot biasanya disebut juga dengan key map, di mana dia mempunyai 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, bahkan ada 5 variabel dan 6 variabel. Tetapi di video ini saya akan membahas dan mencontohkan bagaimana cara menggambar peta Carnot dengan menggunakan 3 variabel dan 4 variabel. Baiklah, saya akan menggambarkan bagaimana cara membuat peta Carnot dengan menggunakan 3 variabel. Kita buat tabelnya dulu. Nah, saya akan menggunakan variabel ABC. Kita buat di sini AB dan di sini C. Untuk yang ke samping ini kita buat variabel AB dan untuk yang ke bawah kita buat variabel C. Nah, kaidah penulisan dalam peta Carnot ini untuk kolom yang pertama diisi dengan A aksen, B aksen. Untuk kolom yang kedua A aksen B. Untuk kolom yang ketiga AB. Dan untuk kolom yang keempat AB aksen. Begitu juga dengan C. Yang pertama kita buat C aksen dan C. Nah, cara menulis dalam kolom ini kita satukan variabel AB dengan variabel C. Jadi untuk kolom yang pertama, untuk baris yang pertama ini nilainya yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Dan untuk baris yang kedua nilainya yaitu A aksen, B aksen, C. Untuk kolom yang kedua baris pertamanya yaitu A aksen,
B, C aksen. Dan untuk baris yang keduanya, A aksen, B, C. Untuk kolom yang ketiga, untuk baris yang pertamanya nilainya yaitu A, B, C aksen. Dan untuk baris yang kedua nilainya A, B, C. Untuk kolom yang keempat, baris yang pertama nilainya yaitu A, B aksen, C aksen. Dan baris yang kedua nilainya yaitu A, B aksen, C. Nah, dalam peta Carnot ini, untuk nilai A aksen atau B aksen dan C aksennya bernilai 0. Sedangkan untuk A saja atau B saja atau C saja bernilai 1. Jadi kita bisa menulisnya di sini. Berarti ini 00, ini 01, ini 11, dan ini 10. Dan untuk nilai pada kolom pertama, baris pertama, nilainya yaitu 0, 0, 0, yang ini 0, 1, 0, yang ini 1, 1, 0, dan yang ini 1, 0, 0. Untuk baris yang keduanya, kolom pertama yaitu 0, 0, 1, kolom keduanya 0, 1, 1, kolom ketiganya 1, 1, 1, dan kolom keempatnya 1, 0, 1. Nah, begini cara menggambarkan peta Carnot dengan 3 variabel. Nah, itu tadi cara menggambar peta Carnot menggunakan 3 variabel. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar peta Carnot menggunakan 4 variabel. Sekarang saya akan menggambarkan bagaimana cara menggambarkan peta Carnot dengan menggunakan 4 variabel. Di sini saya menggunakan variabel A, B, C, dan D. Kita buat tabelnya dulu. Sama dengan sebelumnya. Di sini kita buat AB dan di sini kita buat CD. Untuk baris yang ke samping variabel AB dan untuk yang ke bawah variabel CD. Kita buat dulu sama kayak yang 3 variabel tadi, yaitu kaidah penulisan dari peta Carnot ini. Untuk penulisan pada kolom pertamanya yaitu A aksen, B aksen. Untuk kolom kedua A aksen B. Untuk kolom yang ketiga AB. Dan untuk kolom yang keempat A, B aksen. Sama juga dengan yang CD. Untuk baris yang pertama C aksen, D aksen. Untuk baris yang kedua C aksen D. Untuk baris yang ketiga CD. Dan untuk baris yang keempat C, D aksen. Nah, kita tinggal menyatukan aja untuk variabel AB dan CD ini. Jadi di sini nilainya A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Untuk baris yang keduanya A aksen, B aksen, C aksen, dan D. Untuk baris yang ketiganya A aksen, B aksen, C, D. Dan untuk baris yang keempatnya A aksen, B aksen, C, D aksen. Untuk kolom yang kedua, baris pertamanya A
aksen, B, C aksen, D aksen. Untuk baris yang keduanya, A aksen, B, C aksen, D. Untuk baris yang ketiganya, A aksen, B, C, D. Dan untuk baris yang keempatnya, A aksen, B, C, D aksen. Untuk kolom yang ketiga, baris yang pertama, A, B, C aksen, D aksen. Baris yang keduanya, A, B, C aksen, D. Baris yang ketiganya, A, B, C, D. Dan baris yang keempatnya, A, B, C, D aksen. Dan yang terakhir, kolom keempat, baris pertamanya, A, B aksen, C aksen, D aksen. Baris yang keduanya, A, B aksen, C aksen, D. Baris yang ketiganya, A, B aksen, C, D. Dan baris yang keempatnya, A, B aksen, C, D aksen. Nah, sama dengan yang sebelumnya, untuk nilai A aksen atau B aksen atau C atau D aksen, itu nilainya sama dengan 0. Dan untuk A atau B atau C atau D saja, itu nilainya sama dengan 1. Nah, kita bisa buatnya di sini. Ini 00, ini 01, ini 11, dan ini 10. Untuk nilai kolom pertama, ini 0, 0, 0, 0. Untuk kolom yang keduanya, 0, 1, 0, 0. Kolom yang ketiga, baris pertama ini, 1, 1, 0, 0. Dan kolom yang keempatnya, 1, 0, 0, 0. Untuk kolom pertama, baris kedua, nilainya yaitu 0, 0, 0, 1. Yang kolom keduanya 0, 1, 0, 1. Kolom yang ketiganya 1, 1, 0, 1. Kolom yang keempatnya 1, 0, 0, 1. Dan kolom pertama baris ketiga nilainya 0, 0, 1, 1. Kolom yang kedua 0, 1, 1, 1. Kolom yang ketiga 1, 1, 1, 1. Dan kolom yang keempat 1, 0, 1, 1. Dan yang terakhir baris keempat, kolom pertamanya yaitu 0, 0, 1, 0. Kolom yang keduanya 0, 1, 1, 0. Kolom yang ketiganya 1, 1, 1, 0. Dan kolom yang keempatnya 1, 0, 1, 0. Nah, ini cara menggambar peta Carnot menggunakan 4 variabel. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menggambar peta Keymap dengan menggunakan 3 variabel dan 4 variabel, sekarang saya akan memberitahukan daerah minterm pada peta Keymap ini. Jadi daerah minterm itu adalah sebuah daerah pada peta Keymap di mana dia beranggotakan satu yang bertetangga. Nah, untuk anggota satu ini bisa ditulis dengan 2 pangkat N, di mana N-nya itu bisa bernilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga anggota untuk satu ini akan menjadi 1 anggota, 2 anggota, 4 anggota, 8 anggota, dan seterusnya. Daerah minterm ini bisa dituliskan dengan secara vertikal atau atas bawah dan secara horizontal atau kiri kanan, dan tidak bisa dituliskan dengan cara diagonal. Bisa kita lihat dalam gambar tersebut, daerah mintermnya ada 2 buah, yaitu 1 yang di atas dan 1 yang di bawah. Dan mereka tidak bisa disatukan karena posisinya itu adalah secara diagonal. Nah,
Untuk gambar yang selanjutnya ini, daerah mintermnya itu ada 2 buah juga, tetapi bisa dianggotakan, yaitu anggota ke kanan dan ada anggota ke bawah. Yaitu satu yang di atas bisa dianggotakan dengan yang kiri kanannya, dan ke bawah, satu yang ke bawah juga bisa dianggotakan. Sekarang saya akan menjelaskan dan memberitahukan langkah-langkah apa saja yang dilakukan agar kita bisa membuat peta Carnot ini. Dan saya juga akan memberikan satu contoh soal dari pembahasan tentang peta Carnot ini. Ini langkah atau tahap dalam menyelesaikan penggambaran peta Carnot. Langkah yang pertamanya yaitu kita buat dulu peta Carnot tersebut. Kemudian langkah yang kedua, kita isi kotak pada peta Carnot dengan logika 1 untuk persamaan yang ada, sedangkan untuk persamaan yang tidak ada kita buat dengan angka 0. Yang ketiga, gabungkan logika 1 dengan aturan 2 pangkat n dan gabungkan angka yang di kiri ke yang kanan dan angka yang di atas ke yang bawah. Yang keempat, buat fungsi baru pada tiap kelompok yang terdapat dalam peta Carnot tersebut. Dan yang kelima, selesaikan fungsi tersebut dengan cara penyelesaian menggunakan metode Boolean yang saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Sekarang saya akan memberikan satu contoh soal penyelesaian dengan menggunakan metode peta Carnot ini. Soalnya yaitu Y sama dengan A, B, C, D aksen ditambah A aksen, B, C aksen D ditambah A, B, C aksen D aksen ditambah A, B, C, D ditambah A aksen B, C, D ditambah A aksen B, C aksen D aksen. Nah, langkah pertama tadi kita buat dulu peta Carnotnya. Di sini AB, di sini CD. Untuk kolom yang pertama, A aksen B aksen. Kolom yang kedua, A aksen B. Kolom yang ketiga AB. Dan kolom yang keempat, AB aksen. Untuk yang di sini yang ke bawah, C aksen D aksen, C aksen D, CD, dan CD aksen. Nah, langkah yang keduanya, kita isi kotak-kotak pada tabel ini dengan angka 1 pada persamaan yang ada dan angka 0 pada persamaan yang tidak ada. Kita lihat di soal AB, CD aksen. CD aksen di sini berarti angka 1 di sini. Yang kedua, A aksen B, C aksen D. A aksen B, C aksen D berarti di sini. Yang ketiga, AB, C aksen D aksen. AB, C aksen D aksen berarti di sini 1. Yang keempat, ABCD. ABCD berarti di sini. Yang kelima, A aksen BCD. A aksen BCD berarti di sini. Dan yang keenam, A aksen B, C aksen D aksen berarti di sini. Dan untuk persamaan yang tidak adanya kita buat dengan 0. Nah, tadi langkah yang ketiga, kita gabungkan yang kiri dengan yang kanan, yang atas dengan yang bawah, dan ini yang atas dengan yang bawah juga. Dan langkah yang keempatnya, kita buat fungsi baru dari persamaan yang ada pada tabel ini.
yaitu Y sama dengan A aksen B, C aksen D aksen, AB, C aksen D aksen, ditambah kemudian A aksen B, C aksen D, ditambah A aksen B, C, D, ditambah A, B, C, D, dan yang terakhir A, B, C, D aksen. Maka sesuai dengan rumusnya yaitu A aksen ditambah A sama dengan 1. Maka untuk yang pertama ini B, C aksen, D aksen dikali A aksen ditambah A ditambah A aksen BD dikali C aksen ditambah C, dan ABCD ABC dikali D tambah D aksen. Maka hasilnya B, C aksen, D aksen dikali 1 ditambah A aksen BD dikali 1 dan ditambah ABC dikali 1. Dan hasilnya BC aksen D aksen ditambah A aksen BD ditambah ABC. Maka inilah hasil akhirnya, dan bisa kita lihat bahwa hasilnya ini sama dengan hasil pada penyelesaian dengan menggunakan metode Boolean pada video saya yang sebelumnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara penyederhanaan logika menggunakan peta Carnot. Semoga teman-teman semua paham dan mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.